Pemirsa, seperti diketahui bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyepakati bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi peraturan tertinggi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat atau ormas pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dijamin oleh undang-undang. Setelah dilakukan amandemen, pasal 28 kemudian diperluas cakupannya menjadi pasal 28A sampai J. Fokus pada pasal 28F dan J, di mana menekankan kembali hak berserikat dan berkumpul, serta hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang. Dari kedua poin pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi masyarakat yang didirikan tidak serta-merta bisa melakukan tindakan yang melanggar aturan. Selanjutnya, perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif tentang keberadaan dan fungsi ormas. Namun adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai belum maksimal untuk mengatur keberadaan ormas. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Perpu ini, pemerintah berhak mencabut izin ormas secara sepihak. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa adat serta berperan dalam kehidupan masyarakat Bali. Menurut pemerhati adat Bali dan advokat asal desa adat Lukluk, Inyoman Sumerta Aritenaya, Bali telah memiliki satuan keamanan tradisional yang berbasis kearifan lokal yang disebut pecalang. Bahkan keberadaan pecalang ini sudah terbukti mampu menjaga keamanan Pulau Bali. Pihaknya juga berpendapat bahwa kehadiran ormas luar di Bali tidak perlu. Menurutnya Bali saat ini sudah cukup aman. Saya pribadi, Bali tidak perlu itu. Karena kita tidak ada masalah. Sampai sekarang pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita baik-baik saja, kita fine-fine saja di Bali. Ya, keamanan itu sudah kita percayakan kepada untuk tradisional percaya pecalang. Kita di daerah di kelurahan atau desa sudah punya ansip gitu. Kemudian dari yang lebih kesatuan yang lebih tinggi kita ada TNI dan Polri. Dan di Bali sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, dan masyarakat mendukung gitu loh. Nah, tetapi kalau ini dipaksakan ada ormas gitu ya, dan kita belum tahu apa yang akan mereka lakukan, tetapi berkaca dari daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat itu lagi ngetren sekarang, itu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bahkan oknum ormas tertentu itu membakar mobil polisi gitu. Pihaknya menambahkan untuk menjaga keamanan, keterlibatan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Bali, setiap desa adat diharapkan dapat merevisi awik-awik di mana klausul-klausul dalam pasal tentang pecalang wajib diperdalam dan diperluas dalam tugas pokok fungsi, peranan, dan kewenangan dari pecalang. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Bali mendukung keberadaan pecalang serta bersama-sama menjaga Pulau Bali supaya tetap kondusif. Andika, Bali TV.